Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan lain yang disediakan oleh Bapa di sorga untuk manusia bisa diselamatkan. Hanya satu-satunya jalan, yaitu melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Bapak, Sobat Waras, tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwa dialah jalan. Jadi saudara yang sedang mencari-cari jalan kebenaran, yang sedang mencari jalan-jalan yang lurus, Yesuslah jalan keselamatan itu. Ingat, di luar Yesus Anda tidak akan selamat. Ya, Sobat Waras, ini berita yang mengejutkan. Rupanya Lebanon ini mengumumkan perang melawan Israel. Tapi yang anehnya kawan-kawan, setelah dia mengumumkan perang melawan Israel, tiba-tiba dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan kawan-kawan? Ya karena menu Lebanon minta dukungan negara dunia. Ini dia yang mengumumkan perang lawan Israel, tapi dia berkoar-koar minta dukungan negara dunia. Ini bagaimana ini kawan-kawan ya? Oke, sebelum kita bahas ini kawan-kawan, jangan lupa di like dulu video ini, dan thank you untuk kalian semua yang telah bermurah hati mensupport Pavel. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan ya, saldo. Ada yang mengirimkan persembahan kasih, dan puji Tuhan penambahan 200.000 hari ini di BCA ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang bermurah hati untuk mensupport Pavel. Dan bagi Sobat Warasku yang tergerak ingin mensupport, saudara bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you untuk kalian semua. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini informasi lengkapnya. Usai umumkan perang dengan Israel, Menlu Lebanon minta dukungan negara dunia. Ini apa maksudnya ini ya? Menlu Lebanon namanya Abdullah Bou ya Habib meminta dukungan dari negara-negara dunia untuk bersolidaritas untuk negaranya dalam menghadapi ancaman perang oleh Israel. Ini baru dimuat kawan-kawannya 30 Juni 2024 ya. Jadi ini dimuat oleh TV1 ya .com. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib meminta dukungan dari negara-negara dunia untuk bersolidaritas untuk negaranya dalam menghadapi ancaman perang oleh Israel. Hal ini disampaikan Bou Habib menyusul beberapa negara yang beberapa waktu lalu mengeluarkan peringatan kepada warga negara mereka untuk menghindari berpergian ke Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan negara itu dengan Israel. Ya, termasuk Arab Saudi ya sudah meminta warga negara Arab Saudi untuk meninggalkan Lebanon ya. Beberapa negara merasa khawatir dengan peningkatan konflik yang tengah terjadi di Lebanon dan Israel. Ya, terkait hal itu Abdullah Bou Habib pun mendesak agar negara-negara tersebut untuk mengganti pernyataan soal kekhawatiran mengunjungi Lebanon. Dia mendesak ya negara-negara tersebut untuk mengganti pernyataan yang menyebabkan kekhawatiran di antara para warga negara dan pengunjung ke Lebanon dengan pernyataan solidaritas yang menunjukkan mereka bersama Lebanon. Bou Habib juga mendorong negara-negara tersebut meningkatkan upaya untuk menekan Israel. Jadi dia minta supaya negara-negara jangan bicara supaya warga negaranya meninggalkan Lebanon, tapi justru yang harus kalian laksanakan ya, kata Lebanon ya, supaya menyuruh untuk menekan Israel ya, menghentikan serangan militer ke Lebanon. Inilah yang kita bilang kawan-kawan ya. Hamas di Lebanon terus menyerang Israel habis-habisan. Ketika Israel membalas, langsung kesurupan semuanya ya. Pemerintah Lebanon selama ini kemana gitu loh. Ketika Hizbullah menyerang Israel, kok kalian diam?
Tapi ketika Israel menyatakan membalas, kok kalian saat ini mulai menekan Israel, minta dunia menekan Israel, ini kan gimana kawan-kawan? Ternyata para kadrun-kadrun ini otaknya nggak ada bedanya, sama semua ya. Negara seperti Jerman, Kanada, Makedonia Utara, Belanda, Amerika Serikat, dan negara lainnya telah mendesak warganya untuk meninggalkan Libanon. Selain itu, negara-negara tersebut juga meminta agar negaranya menghindari perjalanan ke negara tersebut, sebab negara tersebut menilai saat ini warganya bisa berada dalam keadaan terancam jika terus berada di Libanon. Selama beberapa pekan terakhir, ketegangan meningkat antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Libanon Hizbullah. Hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran tentang potensi perang skala penuh antara kedua negara tersebut di dunia ataupun ya masyarakatnya. Kekhawatiran ini juga menyusul persetujuan Tel Aviv baru-baru ini atas rencana operasional serangan skala besar terhadap Libanon. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Libanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel ketika Tel Aviv. Israel juga terus melancarkan serangan mematikannya terhadap jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 37.700 korban sejak 7 Oktober. Perdana Menteri Libanon Najib Mikati sebelumnya telah mengatakan bahwa negaranya saat ini berada dalam kondisi perang. Negara tersebut merasa terancam dengan serangan-serangan yang dilakukan Israel beberapa pekan terakhir yang semakin meningkat. Pertanyaan saya, kenapa kalian tidak bersuara ketika Hizbullah di Libanon menyerang Israel? Ini kan ya kocak kawan-kawannya. Najib mengatakan ancaman yang dirasakan saat ini seperti perang psikologi ditambah banyak korban tewas baik sipil maupun tidak. Pertanyaan semua orang adalah, apakah itu perang? Ya, kita dalam keadaan perang akibat serangan Israel lagi-lagi ya, yang disudutkan Israel. Ada banyak korban tewas dari pihak sipil dan non sipil dan desa-desa yang hancur, kata Mikati dalam pernyataan pada Sabtu 29 bulan 6 2024. Itulah kawan-kawan, dulu Libanon ini negaranya mayoritas Kristen ya. Tapi ketika mereka membuka diri ya untuk para kadrun-kadrun sampah masuk ya, akhirnya negara itu ya saat ini tidak lagi menjadi negara mayoritas Kristen ya. Kristen di sana mungkin tinggal 20% lah ya. Karena apa? Paham-paham radikalisme ya, paham-paham teroris itu dibiarkan masuk ya. Dan ya akhirnya negara itu dikuasai oleh paham-paham teroris tersebut. Inilah yang membuat ya Libanon ini akhirnya memusuhi Israel. Ya sebenarnya pihak-pihak Hizbullah ya yang ada di perbatasan Libanon, mereka lah yang terus melakukan serangan bertubi-tubi ke Israel. Tak henti-hentinya mereka menyerang Israel, ingin menghancurkan Israel. Ya tapi ya nggak bisa ya. Karena kenapa ya? Karena Israel ini memang negara yang luar biasa ya, perkasa, dan kita tahu ya bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak ada satupun manusia yang bisa menghancurkan Israel kecuali Tuhan sendiri yang menghancurkan Israel. Itu baru bisa ya. Dan kehancuran Israel itu bukanlah hal yang segampang ya yang dipikirkan oleh para kadrun ini ya. Kalau Israel musnah ya artinya kiamat sudah dekat kawan-kawan ya. Jadi ya mereka berani nantang, tapi ketika Israel nantang balik ya mereka mulai menggalang kekuatan supaya dunia ini membenci Israel, dunia ini mengutuk Israel, mendesak Israel agar menghentikan serangan kepada Libanon. Khususnya yang diserang oleh Israel lagi-lagi bukan pemerintah Libanon tapi Hizbullah. Dan Hizbullah ini ya rupanya mendapatkan tempat di Libanon. Ya jadi kesalahan siapa di sini kawan-kawan? Ya saya rasa kalau Anda cerdas dan waras, ya Anda akan mengatakan ya Israel tidak salah. Karena Israel diserang bertubi-tubi loh. Ketika Israel fokus menghantam Gaza, Hizbullah terus menyerang Israel, mengganggu Israel ya dengan ya mungkin sudah ribuan rudal yang dikirim ke Israel. Tapi ya karena Israel memang punya pertahanan Iron Dome, Iron Beam dan macam-macam pertahanan ya, tameng
yang itu tidak bisa ditembusi oleh Hizbullah. Nah, nanti kita lihat saja kawan-kawan bagaimana perkembangan kelanjutannya. Apakah mereka sanggup untuk melawan Israel, atau ya Israel akan menghancurkan mereka, karena Amerika sendiri, PBB sendiri sudah takut ya Lebanon menjadi Gaza selanjutnya. Ya itu memang tidak bisa dipungkiri. Makanya jangan main-main dengan Israel. Ya, termasuk Konoha ini jangan main-main dengan Israel. Ya, jangan sampai Israel nyatakan perang ya, dan Anda akan kesurupan semuanya. Oke, salam waras semuanya. Thank you untuk kalian semua. Support terus Pavel dong ya. Jangan lupa like, komen, dan viralkan video ini. Oke, salam sejahtera dan bye-bye. Selamat pagi Pak Tukang. Selamat pagi. So, kesenaik ini kayu? Iya. Sudah? Ini kayu-kayu yang sudah di sana, satu tubangnya guys ya. Sudah paku? Oh iya. Tapi dia kasih nota, dia bilang yang dikirim ke soal di depan kata situ. Oh iya, siap. Jadi kita ambil bahan di toko, nanti dibayar kemudian ya. Ini sementara kerja untuk menongkat ini tiang bumbungan supaya lebih kuat, supaya nanti ketika dipasang plafon lebih mantap lagi. Oke, Sobat Waras, thank you untuk semuanya. God bless you. Dan ini semua karena dukungan dan support dari Sobat Waras sekalian. Tuhan Yesus memberkati.